Nah, teman-teman sekalian, di ujung telepon sudah ada senior saya, Dr. Zulkifli. Dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki wong wes apa mau ngomong Jawa. Wes we orang muni nampol ya. Ini orang udah lama nggak bunyi, tapi begitu bunyi nampol. Karena orang bicara ijazahnya asli nggak, skripsinya asli nggak. Ini tiba-tiba Joko Widodonya asli apa nggak? Tolong dok, ini nggak boleh main-main dok, nggak boleh bercanda nih dok. Gimana dok ceritanya dok? Ya, ketika saya baca artikel itu karena disebut salah satunya saya kenal baik gitu loh. Yang mana nih? Dia dulu yang ngurus Denny Iskandar. Oh Denny, oke. Itu politisi PDIP, ya. Itu sama-sama adik kelas saya di Universitas Airlangga, dia di Fakultas Ekonomi, saya di Fakultas Kedokteran. Gitu. Di MNI waktu itu. Oke. Jadi saya kenal baik ketika kita suka ngumpul saat itu. Terus dia tiba-tiba jadi tim sukses dari Pilgub gitu loh. Oh, waktu ini ngomong DKI berarti ya? 2000 berapa? DKI. Ya. 2009 ya? 2000 berapa itu? 9. Oke. Ya. Pokoknya Pilgub DKI itu ya. Oke. Terus karena hampir tiap hari lah saya kumpul di situ, terus dia cerita ada yang ngurus ini. Ada yang mengherankan mas katanya. Dia bilang, kok orang yang dikenalkan saya sebagai Joko Widodo calon gubernur itu kok fotonya beda dengan berkas yang saya urus gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada. Hari ini dan beberapa hari mendatang saya akan jadi pendongeng untuk Anda tentang kisah yang saya beri judul Legenda Negeri yang Terluka. Kisah ini terjadi di sebuah negeri yang bernama Lokananta. Kisah saya mulai dari kelahiran sesosok bayi yang akan menggegerkan jagat Lokananta, yang mengobrak-ngabrik tatanan, memiliki kekuatan yang melebihi 7 raja. Bayi dari Karangjati. Di sebuah malam hujan tahun 1961, di desa Karangjati, lahir seorang bayi lelaki yang kemudian akan dikenal dunia, bukan karena kebenarannya, tapi karena jubah-jubah kebohongan yang dikenakannya. Bayi itu tidak menangis keras seperti umumnya bayi. Dia hanya mengerjapkan mata, memandang kosong ke langit-langit, seolah ada sesuatu yang lebih besar sedang mengamatinya. Di tengah kabut basah desa Karangjati, 2 sosok lelaki tua berbincang di sebuah pendopo bambu. Mereka membawa 2 lembar surat lahir dengan 2 nama yang hampir sama. Satu tertulis Joyo Wijono, satu lagi Jono Wiyoko. Yang mana yang kita pakai? Tanya lelaki berkumis tebal. Terserah. Yang penting bisa disulam nanti, jawab lelaki satunya sambil menghisap cerutu. Di bawah bayangan purnama yang pucat, diputuskan, identitas adalah soal pilihan, bukan kebenaran. Seorang wanita parubaya menggendong bayi itu. Ia bukan ibunya. Ia hanya penjaga, gatekeeper, bertugas memastikan bayi itu tumbuh, diberi naskah, tetapi tidak pernah benar-benar tahu dari mana darah bayi itu berasal. Di buku hitam kecilnya tertulis, tempat lahir Karangjati, nama ibu Sumirah, nama ayah Miono. Tapi di halaman belakang buku itu ada tulisan kecil, Project Phoenix fase 1. Pada usia 40 hari, ditemukan sebuah tanda aneh di telapak kiri bayi itu. Sebuah bentuk menyerupai segitiga kecil.
Para tetua desa berbisik, ini bayi yang akan membawa badai. Tapi seorang lelaki asing yang mengamati dari kejauhan dengan jas hujan gelap hanya tersenyum kecil. Dia mencatat sesuatu di notpadnya. Kode aktivasi berhasil. Tahun-tahun berlalu. Catatan tentang bayi itu pelan-pelan menghilang. Arsip kelahiran lenyap terbakar dalam kebakaran misterius di kantor catatan sipil. Foto-foto masa kecilnya hanya tersisa selembar kusam kabur. Di kemudian hari, setiap kali orang mencoba mencari jejak awal bayi Karangjati ini, mereka hanya menemukan fragmen-fragmen yang tidak lengkap, cerita yang simpang siur, versi-versi yang saling bertabrakan, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menulis ulang kisah hidupnya. Bayi ini bukan milikmu, bukan milik siapapun. Bayi ini adalah milik project. Dia adalah the placeholder. Ada 2 akta lahir palsu, kode rahasia untuk dual identity, ada project Phoenix, ada segitiga di telapak tangan, ada berkas kelahiran yang terbakar, dan ada karakter penjaga gerbang. Di malam-malam penuh kelindan asap, 2 bayangan bertemu tanpa suara, tanpa kesaksian. Mereka bukan sahabat, mereka bukan musuh, mereka adalah 2 sisi dari koin yang sama, para tukang sulap sejarah. Yang pertama adalah sang kumis besi. Dia dikenal di lingkaran dalam sebagai Tuan Kumis. Tubuhnya tegap, gayanya keras. Kalimat-kalimatnya pendek, seolah dunia terlalu lambat untuk pikirannya. Di tangannya, daftar panjang nama-nama. Siapa yang boleh hidup, siapa yang harus dikaburkan, siapa yang harus dipoles. Dia adalah anak ideologis dari sebuah pohon tua yang akarnya menembus tanah berdarah. Senyumnya keras seperti baja. Semangatnya membentuk dunia baru, walau harus memahatnya dengan api dan besi. Di ruang rahasia itu, Tuan Kumis mengetuk meja 3 kali. Lalu berkata, siapkan tanah liatnya, kita butuh pion yang bersih yang bisa dibentuk. Sang cerutu. Di sudut lain, seorang lelaki kurus dengan jari-jari panjang menyalakan cerutunya. Asap melingkar di atas kepalanya, membentuk simbol yang hanya bisa dibaca oleh yang paham. Simbol siluman, simbol penyusup. Dia adalah sang arsitek bayangan. Tak suka sorotan, tak suka panggung, tapi jaring-jaring yang membentang dari desa hingga istana. Dari balik kabut cerutu, dia berbicara pelan. Beri dia 3 hal. Asal yang kabur, masa kecil yang kabur, dan tujuan yang kabur. Karena kabut adalah selimut terbaik untuk proyek ini. Mereka tidak pernah bersalaman. Mereka tidak pernah berfoto bersama. Mereka hanya menyatu dalam satu simfoni skenario besar. Sang Kumis mengurus medan kasat mata, seragam, jabatan, dokumen, organisasi. Sang Cerutu mengurus medan tak kasat mata, cerita, mitos, simpati, ilusi. Dan di tengah semua itu, sang bayi kecil dari Karangjati menunggu panggilan takdir. Dia tak pernah tahu bahwa dirinya sudah dijadikan karakter dalam sandiwara maha besar. Suatu saat, dia akan berjalan sendiri, tapi pada hari itu, kita harus memastikan jalan yang dia lewati adalah jalan yang kita rancang, kata sang cerutu. Perjanjian gelap. Saat John Nowioko menandatangani jiwanya sendiri. Tidak semua kontrak dibuat dengan tinta. Beberapa kontrak ditulis dengan napas,
darah, dan ilusi. Malam itu, di sebuah hotel mewah yang tidak pernah tercatat dalam sejarah, diselenggarakan pesta kecil untuk merayakan lahirnya bintang baru Lokananta. Ada kilatan gelas anggur, ada tawa-tawa para lelaki tua, ada perjanjian-perjanjian yang tidak diucapkan, hanya dipandang dengan mata penuh isyarat. Di ruangan VIP, duduklah Jono Wiyoko yang sudah menjadi lelaki dewasa. Dia diapit oleh sosok-sosok tanpa nama yang berjabat tangan dengannya seolah mereka adalah sahabat lama. Mereka memberinya selembar dokumen tipis, tidak resmi, tidak berkepala surat, bukan kontrak biasa, bukan perjanjian hukum. Ini lebih dari itu. Ini adalah kontrak jiwa. Isi dokumen itu sederhana, hanya 3 janji. Pertama, tunduk kepada arahan. Semua keputusan besar akan dikonsultasikan, tidak pada rakyat tetapi pada komite tak terlihat. Kedua, lupakan asal-usulmu. Jika masa lalu membebani, masa lalu itu harus dihapus. Tidak ada cerita keluarga, tidak ada penggalian akar. Ketiga, menjadi wajah harapan. Segala tindakan, kata, dan raut muka harus membangkitkan rasa percaya, meski kenyataan bertentangan. Dan tanpa sepenuhnya paham, dengan tangan sedikit gemetar, tapi dengan sorot mata penuh harapan, Jono Wiyoko menandatangani kontrak itu. Dengan itu lahirlah Raja Tanpa Mahkota. Setelah malam itu semuanya berubah cepat. Media-media besar mulai menaikkan namanya dengan gencar. Pengamat-pengamat politik mulai menyebutnya angin segar. Akademisi-akademisi mulai mengukir teori tentang kesederhanaan sebagai keunggulan baru. Semua pintu yang sebelumnya terkunci kini terbuka untuknya. Tapi harga yang harus dibayar mulai terasa. Setiap pertanyaan tentang masa lalunya ditenggelamkan. Setiap kritik ditertawakan atau dihilangkan. Setiap keputusan aneh dimaafkan dengan dalih pemimpin dari rakyat memang beda. Sementara itu, komite bayangan mulai memutar kunci-kunci tersembunyi. Ekonomi diacak-acak, infrastruktur dibangun untuk hutang, aset negara diam-diam dialihkan. Negeri Lokananta kemudian berjalan di atas jalan tol buatan baru menuju jurang yang disiapkan dengan rapi. Saat Jono Wiyoko mulai merasa dirinya benar-benar raja, ia mulai berpikir, mengapa aku harus tunduk terus? Bukankah aku yang berkuasa sekarang? Disinilah tragedi baru dimulai dan dunia mulai bergetar. Boneka yang lalu digerakkan benang akhirnya ingin menggerakkan dunia dengan tangannya sendiri. Waktu berlalu, 10 tahun lamanya. Jono Wiyoko kini sudah jauh dari lelaki-lelaki di pesta hotel itu. Kini ia dielu-elukan. Kini ia merasa dicintai. Kini ia percaya bahwa semua ini adalah hasil kerja kerasnya, bukan hasil dari tangan-tangan tersembunyi. Dan inilah masalahnya. Kekuasaan seperti minuman keras, sedikit demi sedikit menggerus kesadaran. Di dalam istananya, Jono Wiyoko mulai membisikkan kepada dirinya sendiri, aku ini memang dipilih langit. Aku ini penyelamat bangsa. Tanpa aku, negara ini hancur. Apa yang dulunya menjadi rasa syukur, kini berubah menjadi kesombongan mistis. Apa yang dulunya perintah operator, kini mulai dianggap sekedar saran. Boneka itu mulai berdiri. Boneka itu mulai ingin memegang tali para pengendali. Perlahan, rencana besar disusun. Menguasai partai-partai agar suara-suara bisa dikunci. Menanam keluarga di jabatan-jabatan agar terjadi loyalitas abadi. Mengganti struktur hukum agar dirinya tak tersentuh. Jono Wiyoko tidak lagi ingin menjadi boneka. Ia ingin menjadi dalang. Itu sebabnya operasi pemutusan tali dijalankan. Diam-diam, orang-orang lama yang dulu membantunya mulai disingkirkan. Ada yang dipaksa pensiun, ada yang difitnah,
ada yang menghilang dari dunia perpolitikan. Di permukaan semua tampak normal, tapi di balik layar pertempuran senyap sedang terjadi. Pertanyaannya, bisakah boneka benar-benar bebas? Atau justru saat tali putus, boneka itu akan jatuh dan remuk sendiri? Namun, di puncak kuasa itu, mulailah terjadi kehancuran batin. Paranoia, semua dianggap musuh, ketakutan, kekuasaan seakan rapuh, kemarahan, setiap kritikan dianggap penghinaan pribadi. Di istananya, Jono-Yoko berkeliaran seperti arwah yang tersesat, tak percaya lagi pada siapapun, tak percaya lagi pada apa-apa. Hanya satu obsesinya, bertahan dan memperpanjang tahta kerajaan. Kalau bisa, selamanya, katanya dalam hati. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada boneka yang lupa bahwa dia adalah boneka. Sementara itu, dari ruang-ruang remang yang tak tercatat dalam sejarah, operator-operator lama itu mulai berkumpul kembali. Lelaki berkumis, lelaki dengan cerutu. Dari beberapa bayangan lain yang tidak pernah mau difoto. Mereka marah, mereka merasa dikhianati, mereka merasa ciptaan mereka telah menjadi liar. Kita yang membangunnya, kita juga yang berhak menghancurkannya, kata lelaki berkumis itu dalam pertemuan rahasia. Rencana baru pun disusun, operasi boneka patah. Mereka tahu, boneka tidak perlu dihancurkan dari luar, cukup ditarik-tarik dari dalam dirinya sendiri. Maka lahirlah operasi besar, menyusupkan orang dalam menjadi penasehat, menteri, bahkan keluarga yang loyalitasnya berganda. Menyebarkan narasi perpecahan, membocorkan aib, menggiring opini publik bahwa tahta ini sudah busuk, memancing langkah bodoh, membuat boneka itu mengambil keputusan-keputusan fatal yang mempercepat kejatuhannya. Semua dilakukan perlahan, sabar, dan tak terdeteksi. Boneka terjebak di labirin ciptaannya sendiri. Jono-Yoko merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tak tahu dari mana datangnya. Teman berubah menjadi musuh, dukungan berubah menjadi sindiran, tawa berubah menjadi ejekan di balik punggungnya. Dalam upayanya bertahan, Jono-Yoko malah menggali kuburnya sendiri, membuka lebih keras, membeli lebih banyak loyalitas palsu, mempercepat keputusan-keputusan brutal. Labirin kekuasaan yang dulu mengangkatnya sekarang mulai menelannya. Aku harus bertahan. Aku harus bertahan. Aku penyelamat bangsa ini. Tanpa aku negara ini runtuh. Kalimat-kalimat itu terus bergema di kepalanya, seperti mantra seorang pecundang yang sedang jatuh. Dan si Jono-Yoko, sang boneka yang mulai ingin memberontak, akan dihadapkan pada pilihan terakhir, menyerahkan diri atau dihancurkan sepenuhnya. Badai menghantam istana, tirai sobek, panggung terbakar, dan para pemain kabur meninggalkan raja palsu sendirian. Semula retakan-retakan kecil, sekarang ia sudah menjadi jurang yang menganga. Skandal mengalir satu demi satu. Korupsi ini, korupsi itu, semakin besar jumlahnya. Kasus-kasus tanah yang tak pernah tuntas, proyek-proyek mercusuar yang berubah menjadi puing-puing, janji-janji yang hancur seperti debu. Rakyat mulai bertanya, siapa dia sebenarnya? Dari mana dia datang? Kenapa semua menjadi begini? Jono-Yoko mulai kehilangan kendali atas naskah yang dulu ditulis untuknya. Sutradara-sutradara lama kini tersembunyi, membiarkannya tersungkur di panggung yang kosong. Dalam keputusasaannya, Jono-Yoko menandatangani kebijakan-kebijakan yang seharusnya tidak pernah dilahirkan. Undang-undang baru yang melemahkan negaranya sendiri. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang memperkaya asing dan menghancurkan dalam negeri. Proyek-proyek infrastruktur raksasa yang menggali lubang utang tak berujung. Setiap tanda tangannya adalah paku baru di peti matinya. Tapi ia berpikir, semakin banyak kekuasaan yang aku pegang, semakin aman aku. Tanpa sadar,
Ya justru menumpuk bahan peledak di sekeliling singgasananya. Di sekelilingnya, para boneka-boneka lain, menteri-menteri, gubernur, jenderal, hakim, mulai berbisik satu sama lain. Apakah kita akan karam bersama dia ya? Atau kita harus lompat lebih dulu? Satu demi satu, ternyata mereka melompat. Seperti tikus yang meninggalkan kapal yang tenggelam. Beberapa bahkan menjadi operator baru, bergabung dengan kekuatan lama yang kini tengah merancang babak berikutnya, era setelah Jonowiok.